Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dunia terus berjalan, tapi hatimu tertinggal di masa lalu? Pernahkah kamu menatap seseorang, dan dalam sekejap, seluruh pertahananmu runtuh tanpa alasan? Inilah kisah Rini, seorang ibu yang kehilangan cinta sejatinya, namun tanpa sengaja menemukan kembali perasaan yang seharusnya tak pernah datang lagi. Di antara dinginnya kota Bandung, tersembunyi sebuah rahasia yang tak pernah benar-benar kering. Sebuah cerita tentang rindu, kesepian, dan ujian hati. Kamu siap mendengarkan rahasia di balik hujan itu? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Hujan turun perlahan di atas atap rumah itu. Suaranya lembut, tapi menusuk hati seorang wanita bernama Rini, yang duduk sendirian di ruang tamu. Selembar foto di tangannya, kini tampak buram oleh tetesan air mata yang menitik tanpa suara. Di foto itu, wajah suaminya tersenyum, senyum yang dulu membuat dunia terasa aman. 4 tahun sudah waktu berjalan sejak kecelakaan itu merenggut segalanya. 4 tahun sejak suara, "Selamat pagi," itu hilang dari telinganya. Kini yang tersisa hanyalah sunyi, dingin, dan rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Di luar, petir menyambar, seolah ikut berteriak atas kehilangan yang tak pernah selesai. Dan di balik kesunyian itu, Rini berbisik pelan, "Aku kuat, tapi kenapa rasanya semakin berat?" Hari-hari Rini tampak normal di mata orang lain, tapi di balik pintu rumahnya, ada dunia yang berbeda. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Vita, anak semata wayangnya yang kini bekerja di kantor pusat Bandung. Setelah itu, rumah kembali sunyi. Tidak ada lagi suara televisi yang dibiarkan menyala, atau tawa kecil yang dulu memecah kesepian. Ia mencoba sibuk, berkebun, membaca, menonton film, tapi semuanya terasa kosong. Rini sering berbicara sendiri di dapur, seperti masih ada seseorang yang menjawabnya. Kadang, saat aroma kopi menyeruak di udara, ia memejamkan mata dan berpura-pura suaminya masih di sana. Tapi begitu sadar kenyataan, air matanya jatuh begitu saja. Ia lelah berbohong pada diri sendiri. Konflik batin mulai tumbuh dalam dirinya. Rini tahu ia harus melanjutkan hidup, tapi hatinya menolak. Setiap kali ada lelaki yang mencoba mendekat, ia menutup diri rapat-rapat. Ia takut dianggap lemah, takut dikasihani, tapi lebih dari itu, ia takut melupakan suaminya. Di pasar, para tetangga sering membicarakannya. "Sayang banget, cantik tapi sendirian." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Ia tidak butuh belas kasihan, tapi setiap kata itu mengingatkannya betapa kosong hidupnya sekarang. Kadang ia marah tanpa sebab, kadang ia diam berhari-hari tanpa bicara. Bahkan Vita mulai merasa ibunya berubah, terlalu tenang, terlalu dingin. Namun di dalam hati, Rini hanya berusaha bertahan agar tidak hancur sepenuhnya. Suatu malam, hujan turun deras lagi. Rini duduk di ruang tamu, menatap jendela yang dipenuhi butiran air. Di meja, ada surat lama yang tak sengaja ia temukan, surat dari suaminya sebelum kecelakaan. Tulisan tangan itu masih sama, hangat dan rapi. "Kalau aku tiada, jaga dirimu, Rin. Jangan hidup dalam kenangan." Kalimat itu membuat napasnya tercekat. Ia menggenggam surat itu kuat-kuat, lalu tertawa getir. "Kau pikir semudah itu, Mas?" katanya lirih. Malam itu, ia menangis keras untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tangis yang ia tahan terlalu lama, kini pecah bersama suara hujan yang tak kunjung reda. Keesokan harinya, wajah Rini tampak lebih tenang, tapi bukan karena damai. Ia hanya lelah. Dalam dirinya, ada sesuatu yang retak, sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kesepian bukan hanya soal kehilangan seseorang, tapi kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Namun di tengah keputusasaan itu, ada secercah harapan yang belum padam. Rini mulai menatap keluar jendela, menatap dunia yang terus berjalan tanpa menunggunya. "Mungkin sudah waktunya aku berubah," gumamnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, perubahan itu tak akan mudah.
Karena bayangan masa lalu masih berdiri di setiap sudut rumah, menatapnya dengan senyum yang sama, senyum yang tak pernah ia lupakan. Pagi di Bandung terasa lembut, ditemani aroma hujan semalam yang masih tertinggal di udara. Rini membuka jendela, membiarkan sinar matahari menembus tirai tipis yang menari pelan tertiup angin. Sudah lama ia tidak membuka jendela selebar itu. Entah mengapa hari ini ada sedikit keberanian dalam dirinya. Di luar, burung-burung kecil berkicau seperti mengucap selamat pagi. Ia menatap taman kecil di halaman, tempat suaminya dulu menanam mawar putih. "Kau masih mekar ya?" bisiknya, menyentuh kelopak bunga yang basah oleh embun. Ada sedikit senyum yang kembali ke wajahnya, senyum yang sudah lama hilang. Tapi jauh di dalam hati, Rini tahu, senyum itu belum sepenuhnya jujur. Hari-harinya kini sedikit berbeda. Ia mulai memasak lagi, bukan hanya untuk mengisi perut, tapi untuk menikmati aroma dan rasa. Ia mulai menyapa tetangga, bahkan ikut membantu kegiatan di lingkungan sekitar. Orang-orang memuji perubahan itu. Akhirnya, Rini tersenyum lagi, kata mereka. Tapi mereka tak tahu, di balik senyum itu, masih ada rasa takut yang bersembunyi. Setiap kali malam datang dan rumah kembali sepi, ia duduk di ruang tamu, menatap kursi kosong yang dulu milik suaminya. Kadang ia berbicara pelan, seolah kursi itu masih punya telinga. Kadang ia mendengar suara-suara yang seharusnya tak ada. Suara langkah, suara batuk lembut, suara panggilan akrab. Ia tahu itu hanya bayangan pikiran, tapi tak sanggup mengusirnya. Hidup baru bukan berarti luka lama sembuh. Sementara itu, Vita semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia jarang pulang lebih awal, kadang bahkan menginap di kantor karena lembur. Rini tidak pernah marah, tapi hatinya diam-diam merindukan kehadiran putrinya. Ketika mereka makan bersama pun, obrolan terasa singkat. Vita tampak lebih banyak menatap layar ponsel daripada wajah ibunya. "Maaf ya, Bu, aku lagi banyak kerjaan," katanya setiap kali. Rini hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa terabaikan. Ia tahu anaknya berjuang untuk masa depan, tapi tetap saja, ada rasa sepi yang tak bisa dihindari. Seperti kehilangan kedua kalinya. Kali ini bukan karena kematian, tapi karena jarak yang pelan-pelan tumbuh tanpa disadari. Suatu malam, Rini mencoba berbicara dengan Vita. Ia ingin bercerita, sekadar melepas rindu. Tapi saat ia mulai membuka suara, Vita justru menatap jam dan berdiri tergesa. "Bu, aku besok ada meeting pagi, ya, istirahat aja dulu." Kalimat itu terasa seperti tamparan lembut. Rini terdiam, menatap punggung anaknya yang menghilang di balik pintu kamar. Hatinya perih, tapi ia tersenyum juga, seperti biasa. Setelah Vita tertidur, Rini duduk di sofa dan memandangi langit-langit. "Dulu aku ingin Vita bahagia, tapi kenapa sekarang aku merasa ditinggalkan?" gumamnya lirih. Malam itu, hujan turun lagi, tidak deras, tapi cukup untuk membuat rumah itu kembali terasa dingin. Dan di dalam dingin itu, Rini menyadari, kesepian bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Namun di tengah semua kesunyian, Rini mulai berani berharap. Ia mulai menerima bahwa hidupnya belum selesai. Bahwa mungkin, Tuhan masih menyiapkan sesuatu untuknya. Pagi berikutnya, ia menata rambutnya, mengenakan baju yang lebih cerah, lalu tersenyum kecil di depan cermin. "Aku harus hidup, bukan sekadar bertahan," katanya pelan. Di saat yang sama, suara ketukan di pintu depan terdengar. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pria muda, dengan senyum sopan dan mata yang menatapnya lembut. "Permisi, Bu. Saya Andre, teman kerja Vita." Rini tidak tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya akan berubah lagi. Bukan karena kehilangan, tapi karena sesuatu yang tak pernah ia duga. Sesuatu yang akan menguji hatinya sekali lagi. Hari itu hujan turun tipis di Bandung. Udara terasa lembab, tapi ada kehangatan yang aneh di hati Rini ketika ia membuka pintu rumahnya. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan postur tegap, senyum sopan, dan mata teduh yang menatap penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Rini. Saya Andre,
teman kerja Vita, katanya sambil menunduk sedikit. Rini sempat tertegun beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Oh, iya, masuklah, nak. Ada sesuatu pada caranya berbicara, tenang, lembut, dan penuh kesantunan, yang membuat suasana menjadi hangat tanpa alasan yang jelas. Saat Andre duduk di ruang tamu, Rini memperhatikan cara pria itu menatap sekeliling rumah, penuh rasa hormat seolah setiap benda punya cerita. Dalam diam, hatinya terasa bergetar, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal ringan. Andre bercerita tentang pekerjaannya di kantor, tentang bagaimana Vita sering membanggakan ibunya di depan rekan kerja. Mendengar itu, Rini tersenyum haru. Dia jarang bilang begitu di rumah, ujarnya pelan. Andre hanya tertawa kecil. Matanya menatap Rini dengan rasa kagum yang tulus. Ia berkata, "Wajar saja, Bu. Anak sebaik Vita pasti tumbuh dari ibu yang luar biasa." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Rini, terasa seperti cahaya kecil yang menyusup ke ruang hatinya yang gelap. Sejak suaminya meninggal, sudah lama tidak ada yang menatapnya dengan cara seperti itu. Bukan dengan rasa iba, tapi dengan penghargaan. Saat Andre berpamitan sore itu, Rini menatapnya dari jendela. Ia tidak tahu kenapa, tapi bayangan pria itu tidak mudah hilang dari pikirannya. Hari-hari berikutnya, Andre mulai sering datang ke rumah. Kadang untuk mengantar Vita, kadang sekadar membantu memperbaiki sesuatu yang rusak. Rini tidak pernah meminta, tapi Andre selalu menawarkan diri dengan tulus. "Saya senang bisa bantu, Bu," katanya setiap kali. Kehadirannya membuat rumah itu terasa hidup kembali. Suara tawa Andre di ruang tamu, cara ia menyeduh kopi untuk Rini, atau sekadar duduk santai di teras sambil berbicara tentang hal-hal kecil, semuanya perlahan menjadi kebiasaan baru. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di hati Rini. Bukan cinta, bukan pula keberanian. Hanya rasa hangat yang membuatnya takut. Karena ia tahu, rasa itu tidak seharusnya ada. Suatu sore, Rini berdiri di dapur sambil menyiapkan teh. Dari jendela, ia melihat Andre membantu Vita memperbaiki sepeda motor di halaman. Mereka tertawa bersama, tampak serasi dan bahagia. Ada perasaan aneh menyelinap di dada Rini, campuran antara bahagia dan sesak. Ia seharusnya ikut tersenyum, tapi entah mengapa, matanya terasa panas. "Apa aku sedang iri?" pikirnya dalam hati. Ia merasa bersalah karena pikirannya sendiri, tapi semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat getaran yang muncul setiap kali melihat Andre. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, wajah Andre terus muncul di pikirannya. Ia berusaha berdoa, tapi kalimatnya terhenti di tengah jalan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rini takut pada hatinya sendiri. Konflik mulai tumbuh di dalam dirinya. Rini tahu betul batas antara kasih sayang dan perasaan yang lebih dalam. Ia berjuang keras untuk tidak melintasi garis itu. Namun semakin ia menahan, semakin hatinya terikat. Setiap kata yang Andre ucapkan terasa lembut. Setiap tatapan seolah membawa sesuatu yang lama hilang. Perhatian, penghargaan, dan kehangatan. Kadang Rini menegur dirinya sendiri di depan cermin. "Kau sudah tua, Rin. Jangan bodoh," katanya lirih. Tapi di balik mata yang berkaca-kaca itu, ada hati seorang wanita yang hanya ingin dicintai lagi, meski sebentar saja. Ia tidak tahu kemana arah perasaan ini akan membawanya. Tapi yang pasti, hidupnya sudah tidak akan sama lagi. Dan di luar jendela, hujan mulai turun pelan, seperti pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sore itu, langit Bandung tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, dan udara lembab membawa aroma tanah basah yang khas. Rini duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang mulai ditutupi kabut hujan. Suara rintik pertama jatuh pelan di atap, seolah mengetuk kenangan lama yang selama ini ia kunci rapat. Hari itu, Vita mengirim pesan. "Bu, aku lembur. Andre aja yang ambil dokumen di rumah ya." Rini membaca pesan itu beberapa kali. Hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ketika suara ketukan di pintu terdengar,
Jantungnya bergetar lebih cepat dari biasanya. Andre berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah dan jaket basah oleh hujan. "Permisi, Bu. Maaf ganggu sore-sore begini," katanya sopan. Dan entah mengapa, suasana sore itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dekat, lebih berbahaya. Rini mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, berhadapan dengan secangkir teh hangat di meja. Hujan turun semakin deras, memukul atap dengan ritme yang membuat suasana terasa seperti terjebak dalam waktu. Obrolan mereka awalnya ringan, tentang pekerjaan, tentang Bandung yang kini semakin ramai, tentang masa kecil Rini di kampung. Tapi semakin lama, suara mereka semakin pelan, semakin jujur, seolah hujan menjadi dinding rahasia yang melindungi kata-kata mereka. Andre bercerita tentang kesepian hidupnya di perantauan, tentang rindu pada keluarga yang jauh. Rini mendengarkan dengan hati terbuka, namun di balik itu, ada sesuatu yang tumbuh, rasa empati yang berubah jadi kedekatan. Matanya menatap Andre lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu tidak sengaja, tapi tidak juga bisa dihindari. Suasana di ruang tamu semakin hening. Lampu redup, aroma teh melayang bersama udara dingin yang lembab. Rini menyadari jarak di antara mereka semakin pendek, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hati. Ia berusaha menjaga diri, namun kata-kata Andre membuat pertahanannya perlahan runtuh. "Ibu terlihat kuat sekali," kata Andre lirih. Tapi mata ibu, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Kalimat itu menembus pertahanannya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya serak tertahan di tenggorokan. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Semua orang menyimpan luka, Andre. Bedanya, aku tak tahu apakah lukaku sudah sembuh, atau hanya tertutup waktu." Setelah kalimat itu, mereka berdua diam. Hanya hujan yang berbicara, deras, ritmis, menyamarkan ketegangan yang memenuhi udara. Waktu berjalan tanpa terasa. Hujan tak kunjung berhenti, seolah sengaja menahan Andre di sana lebih lama. Rini mencoba berdiri, tapi langkahnya terasa berat. Ia merasakan sesuatu yang menakutkan. Kerinduan yang lama tertidur kini terbangun kembali. Ia tahu perasaan ini salah, tapi juga tahu, itulah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Andre menatap Rini, bukan dengan keinginan, tapi dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. "Saya menghormati ibu," katanya akhirnya. Rini menunduk, matanya basah. "Jangan bicara begitu, Andre. Nanti aku percaya," jawabnya hampir tak terdengar. Hujan menelan suara mereka, dan dalam keheningan yang panjang itu, ada janji yang lahir diam-diam. Janji untuk menjaga perasaan yang tak boleh tumbuh, tapi juga tak bisa dibunuh. Malam semakin larut. Andre akhirnya pamit setelah hujan mereda. Sebelum pergi, ia menatap Rini sejenak, seolah ingin mengingat wajahnya lebih lama. Rini berdiri di pintu, menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang di balik kabut. Di dadanya, ada campuran rasa lega dan kehilangan yang aneh. Ia tahu batasnya belum terlewati, tapi juga tahu, hatinya sudah tidak lagi sama. Malam itu, Rini duduk di ruang tamu hingga larut, memandangi sisa hujan di jendela. "Tuhan," bisiknya pelan, "kenapa perasaan ini datang di waktu yang salah?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari atap. Dan di sanalah, di antara sisa hujan dan kenangan, lahirlah sebuah rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Rahasia yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah hujan itu terasa berbeda bagi Rini. Rumahnya tetap sama, tapi udara di dalamnya seolah berubah. Ada kehangatan yang samar, dan di saat yang sama, ada rasa bersalah yang diam-diam tumbuh di sudut hatinya. Setiap kali ia menatap kursi di ruang tamu, ia teringat Andre. Tatapan matanya, suaranya, dan caranya bicara yang lembut seperti mengembalikan warna dalam hidupnya yang lama pudar. Namun warna itu bukan warna bahagia, melainkan warna abu-abu yang tak bisa ia jelaskan. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu tiba-tiba meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Ia tahu, ia tidak seharusnya merasa begitu. Tapi hati tidak selalu berjalan sesuai logika. Hatinya kini seperti langit Bandung, kadang cerah, kadang kelabu,
selalu menyimpan hujan di ujungnya. Vita semakin sibuk. Persiapan pernikahannya dengan Andre berjalan cepat, membuat rumah semakin ramai oleh tamu dan keluarga. Rini berusaha tampak tegar di depan semua orang, bahkan tersenyum saat melihat mereka berdua bersama. Tapi di balik senyum itu, jantungnya selalu bergetar aneh setiap kali nama Andre disebut. Ia merasa berdosa, meski tidak pernah benar-benar berbuat salah. Setiap kali Andre datang, Rini menjaga jarak, menunduk, berusaha menyembunyikan matanya agar tidak terlihat bergetar. Namun justru di antara jarak itu, perasaan mereka tumbuh semakin nyata, bukan karena kedekatan, tapi karena penahanan. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa ada sesuatu yang bergetar di antara tatapan singkat dan sapaan sopan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi tidak bisa dihapus begitu saja. Suatu malam, seminggu sebelum hari pernikahan, Rini duduk sendirian di halaman rumah. Angin dingin menyapa pelan, membawa aroma bunga mawar putih yang baru mekar. Ia memandangi langit gelap dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin inilah hukuman untukku, merasa hidup dari sesuatu yang tak pantas. Air matanya jatuh satu persatu. Ia teringat suaminya, wajahnya, tawanya, nasihatnya. Kalau aku tiada, jangan tutup hatimu. Begitu isi surat itu dulu. Tapi kini, ia baru mengerti maksudnya. Membuka hati tidak selalu berarti jatuh cinta lagi. Kadang artinya belajar menerima bahwa cinta bisa datang di waktu yang salah dan pergi tanpa harus dimiliki. Di malam itu, Rini menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia memahami arti dari kesetiaan yang sesungguhnya. Hari pernikahan tiba. Rumah penuh tawa dan bunga. Musik lembut mengalun di udara. Rini berdiri di antara tamu dengan kebaya putih sederhana. Matanya berembun tapi senyumnya tegar. Saat Andre menatapnya dari pelaminan, waktu seolah berhenti sejenak. Tidak ada kata, tidak ada isyarat, hanya saling tahu bahwa mereka akan membawa rahasia ini masing-masing selamanya. Saat Vita memeluk ibunya dan berbisik, "Terima kasih, Bu, sudah mendukung kami." Air mata Rini tak bisa lagi ditahan. Ia memeluk anaknya erat, dan dalam pelukan itu, ada keikhlasan yang pahit. Ia berjanji dalam hati, mulai hari ini, semua perasaan itu akan ia kubur di bawah senyum seorang ibu yang seutuhnya. Malam setelah pesta usai, Rini duduk sendirian di ruang tamu yang kini kembali sunyi. Hujan turun lagi, seperti pada awal cerita. Ia menatap jendela, mendengarkan suara air yang jatuh ke tanah, lalu tersenyum pelan. "Kau benar, Mas," bisiknya pada bayangan suaminya di foto dinding. "Aku memang masih bisa merasakan cinta, tapi bukan untuk dimiliki, hanya untuk diingat." Suara petir menggema jauh di langit, tapi hatinya kini tenang. Ia menutup matanya, menghirup aroma hujan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Tidak bahagia, tidak juga sedih, hanya damai. Di luar sana, hujan terus turun, membawa pergi semua rahasia yang tak pernah terucap. Dan di dalam rumah itu, Rini akhirnya belajar bahwa cinta sejati kadang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan bahwa hatinya masih hidup.